Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Sampurasun. Rahayu Sagung Dumadi. Semoga seluruh makhluk hidup di semesta ini, baik yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan, di setiap ruang dan waktu, di semua tingkatan, senantiasa hidup berbahagia. Semoga kita semua menjadi hamba-hamba Allah yang bisa memayu hayuning bawono. Bisa ikut mempercantik dunia yang sudah cantik ini. Karena memang tugas kita di dunia ini adalah ikut berkontribusi, ya, mempercantik dunia yang sudah cantik ini. Dan siapapun yang memiliki peran di kehidupan ini, di dunia ini, sudah dapat dipastikan dia akan selamat di akhirat. Karena dunia ini kan sebetulnya ladangnya akhirat. Jadi kalau menurut saya sih, kita fokus saja pada kehidupan dunia, bagaimana kita berperan, bagaimana kita memberikan kontribusi, baik kontribusi secara fisik maupun kontribusi kesadaran. Karena dunia ini sekarang sedang butuh kesadaran kolektif dari semua individu yang ada di dunia ini. Makanya kalau saya sering mengatakan, kita ini kan satu bangsa, bangsa manusia. Kita ini satu tanah air dunia. Dan kita ini adalah satu bahasa, bahasa cinta. Sehingga sekat-sekat itu tidak perlu ada lagi. Kalau kita sudah sadar, apalagi sekat-sekat keyakinan, sekat-sekat kulit, warna kulit, ras, menurut saya sih tidak perlu lagi. Toh yang menciptakan perbedaan juga kan sebetulnya Allah. Wajah kita aja semua berbeda. Ya kan? Kenapa kita selalu ingin sama? Kan aneh. Kalau kita ingin selalu sama, melanggar hukum alam. Para sahabat, kita lanjutkan episode kegelisahanku part yang ketiga. Oleh karena itu kita bersyukur karena kita masih diberi kesempatan untuk terus belajar. Dan kesempatan ini diberikan oleh Dia, Sang Maha Segalanya. Karena kita tidak akan bisa melihat tanpa Dia. Kita tidak bisa mendengar tanpa Dia. Kita tidak bisa menggunakan akal kita tanpa Dia. Kita tidak bisa menggunakan semua organ tubuh kita tanpa kehadirannya. Oleh karena itu, mari kita sadari kehadirannya dengan memujinya, membaca hamdalah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kita awali proses belajar di part yang ketiga dari episode Ada Apa Dengan Diriku, ya, episode kegelisahanku, bersama-sama memohon kekuatan pada Allah. Semoga kita bisa membebaskan kegelisahan kita. Semoga kita bisa mendapatkan jawaban yang pasti, kebenaran dalam diri kita. Oleh karena itu mari kita sapa asma Allah dengan kelembutan dan cinta, seraya membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Di episode di part yang ketiga ini, saya akan mengawali perjalanan kegelisahan saya ketika saya membaca Quran surah Al-Isra itu, surat Al-Isra ayat yang ke-97. Mungkin lengkapnya saya bacakan sebagai berikut. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa may yahdillahu fahuwal muhtadi. Wa may yudlil falan tajida lahum auliya'a min dunihi. Wa tahsyuruhum yaumal qiyamati ala wujuhihim umyan wa bukman wa summan. Ma'wahum jahannam kullama habat zidnahum sa'ira. Dan barang siapa yang ditunjuki Allah, wa may yahdillahu fahuwal muhtadi, dialah yang mendapatkan petunjuk.
ayat ini sempat menimbulkan sebuah pertanyaan besar bagi saya. Barang siapa yang ditunjuki Allah, dialah yang mendapat petunjuk. Kan timbul pertanyaan kalau kita kritis. Berarti Allah itu akan menunjuki seseorang dan tidak menunjuki seseorang. Jadi kalau Allah itu menunjuki seseorang, atas dasar apa? Lalu Allah tidak menunjuki seseorang, atas dasar apa? Pernah nggak para sahabat punya pertanyaan begitu? Kan ayat ini mengatakan, barang siapa yang ditunjuki Allah, dialah yang mendapatkan petunjuk. Maka seseorang akan mendapatkan petunjuk kalau ditunjuki oleh Allah. Kan pertanyaannya, kapan Allah menunjuki kita? Ke dalam diri kita aja, nggak usah keluar, nggak usah mikirkan orang lain. Bagi saya pertanyaan ini menimbulkan kegelisahan yang luar biasa. Kan pertanyaannya sederhana, apakah saya akan ditunjuki oleh Allah untuk mendapatkan petunjuk? Terus kalau saya tidak ditunjuki oleh Allah, terus kenapa Allah tidak menunjuki saya untuk mendapatkan petunjuk? Dan kalau saya ditunjuki oleh Allah, terus memangnya kenapa saya ditunjuki oleh Allah? Kenapa yang lain tidak ditunjuki oleh Allah? Apakah Allah itu sewenang-wenang begitu? Memberikan petunjuk pada seseorang dan tidak mau ngasih petunjuk pada yang lain? Nah, ini jawabannya para sahabat ada di dalam Al-Quran. Yaitu Quran surat An-Nur ayat 35. Jadi Allah mengatakan yahdillahu linurhi mayyasha. Bahkan kalau kita membaca ayat-ayat lain, Allah sendiri mengatakan bahwa Allah itu yang maha berkehendak sudah memberikan kehendaknya kepada kita. Jadi Allah itu hanya menghendaki mereka yang punya kehendak. Jadi kalau kita ingin ditunjuki oleh Allah, berarti kita sendiri harus mau ditunjuki oleh Allah. Siapa yang mau ditunjuki oleh Allah, maka dia akan mendapatkan petunjuk. Jadi sebetulnya kalau kita ingin ditunjuk oleh Allah, berarti saya harus mau dibimbing oleh Allah, mau ditunjuk oleh Allah. Dan cara Allah memberikan petunjuk tentu saja nyata, senyata-nyatanya. Dalam bentuk apa? Dalam bentuk macam-macam. Mungkin saja kita bertemu dengan orang yang akan menunjuki jalan itu. Kita bertemu dengan tulisan, bertemu dengan informasi, atau bertemu dengan tontonan. Jadi cara Allah menggunakan alatnya itu sangat unik bagi setiap orang. Bahkan banyak sekali orang yang mendapatkan petunjuk lewat sakit, lewat musibah, kedatangan sesuatu yang tidak diinginkan. Malah justru dia mendapatkan petunjuk dari Allah lewat itu. Jadi sebetulnya semua peristiwa dan kejadian di alam semesta ini tiada lain adalah petunjuk dari Allah kalau kita mau membacanya. Dan petunjuk dari Allah hanya ditunjukkan kepada mereka yang ingin ditunjukkan oleh Allah. Dan Allah tidak menghendaki mereka yang tidak punya kehendak. Jadi Allah hanya menghendaki mereka yang punya kehendak. Nah, itulah yang timbul pertanyaan pada diri saya. Bagaimana saya supaya dikehendaki oleh Allah? Berarti saya harus punya kehendak dong. Oh, ternyata seperti yang disampaikan Nabi Muhammad, segala sesuatu harus dimulai dari dirimu sendiri. Wa may yahdillahu fahuwal muhtadi. Wa may yudlil falan tajida lahum auliya'a min dunihi. Ya. Nah, dan barang siapa yang dia sesatkan, maka sekali-kali kamu tidak akan mendapatkan penolong-penolong bagi mereka selain dari dia. Bagi saya ayat ini juga menimbulkan pertanyaan yang besar. Bagaimana Allah bisa menyesatkan kita? Masa Allah menyesatkan kita? Ini kaitannya dengan yang pertama tadi. Jadi kalau kita tidak punya kehendak untuk menuju Allah, maka Allah juga tidak akan pernah menghendaki. Dan ketika kita tidak punya kehendak menuju kepada petunjuk Allah, kan berarti kita membiarkan diri dalam keadaan tersesat. Jadi yang menyesatkan kita bukan Allah, yang menyesatkan adalah diri kita sendiri. Bagaimana Allah yang maha segalanya menyesatkan kita. Nah, inilah perlu pemahaman yang cermat ketika kita membaca ayat-ayat Al-Quran. Jadi bagaimana Allah yang maha segalanya, maha pengasih, maha penyayang menyesatkan kita. Sehingga ada timbul kesimpulan yang salah.
Oh, kalau orang ditunjuki kepada Allah karena memang Allah menghendaki dia dapat petunjuk. Ya, kalau orang itu tersesat ya karena dia disesatkan oleh Allah. Bagaimana mungkin Allah menyesatkannya? Sedangkan Allah sendiri mengatakan Allah itu sangat rindu kepada kita. Kita berasal dari Allah dan harus kembali kepada Allah. Bagaimana Allah rindu kepada kita dan menyesatkan jalan kita? Jadi sebetulnya yang menyesatkan diri kita adalah diri kita sendiri. Dan Allah tergantung apa yang menjadi prasangka kita. Nah ini ya para sahabat, dinetralkan ya pemahamannya supaya kita dapat pemahaman yang pas ya. Nah, kemudian di ayat selanjutnya Allah mengatakan ya, dan kami akan mengumpulkan mereka pada hari kebangkitan dalam keadaan buta. Nah, ini ya. Wanah syurhum yaumal kiamati ala wujuhihim umyan wa bukman wasuman. Jadi ya, kami akan mengumpulkan mereka pada hari kebangkitan dalam keadaan buta, bisu dan tuli. Terbayang ya? Buta saja sudah membuat kita sulit. Ditambah lagi, kemudian selain buta, bisu. Bisu berarti kan tidak bisa bicara. Ditambah lagi ya, tuli. Tuli berarti tidak bisa mendengar. Terbayang ya, kalau tiga ini ya, tiga fungsi organ tubuh kita ini ya tidak berfungsi. Mata buta, kemudian mulut kita bisu, kemudian telinga kita tuli. Bisa dibayangkan ya seperti apa? Seperti apa? Nah, yang disebut dengan buta, bisu, dan tuli itu kaitannya dengan apa? Kan sekarang buktinya kita dalam keadaan tidak buta, mata ini melihat. Kita juga tidak dalam keadaan bisu, kan kita bisa bicara. Kita juga tidak dalam keadaan tuli, buktinya kita bisa mendengar. Ini kaitannya lagi-lagi dengan kolbu. Kaitannya dengan kolbu. Jadi bisa jadi ya, sekarang mata kita secara lahir melihat. Mulut kita secara lahir bisa bicara. Telinga kita secara lahir bisa mendengar. Tetapi ya dalam dimensi spiritual kita, sebetulnya ya, jiwa kita itu dalam keadaan buta. Jiwa kita dalam keadaan bisu. Jiwa kita dalam keadaan tuli. Bisa dibayangkan ya, secara lahir saja, lahir ya, mata buta, mulut bisu, kemudian telinga tuli. Lahir nih, aspek lahir. Betapa susahnya kan? Coba, mata buta. Kita mau pergi kemana-mana, harus menggunakan alat kan? Menggunakan tongkat. Harus dibantu oleh orang lain. Dan orang yang membantu jelas, harus orang yang melek, harus orang yang melihat. Kita kan jadi bergantung pada orang. Kalaupun tidak bergantung pada orang, kita bergantung pada alat ya, alat untuk meraba ya, seperti sahabat-sahabat kita mohon maaf yang saat ini ya oleh Allah ya lahir ke dunia, takdirnya dalam keadaan seperti itu, kan begitu banyak hambatan, begitu banyak kesulitan ya. Makanya hurufnya pun harus huruf tertentu kan yang diraba, namanya huruf braille. Membaca pun kalau membaca Al-Qur'an mereka itu, makanya saya juga kagum banyak sekali ya orang-orang yang berusaha ya mentransformasi dari tulisan Arab ke tulisan Braille, sehingga banyak sahabat-sahabat kita yang tidak bisa melihat setelah lahir, mereka itu bisa membaca Al-Quran, bahkan mereka bisa hafiz Quran, kan luar biasa. Makanya kita harus malu ya yang matanya bisa melihat kalah ya sama mereka yang tidak bisa melihat. Mereka punya upaya yang luar biasa. Nah, yang kedua, setelah itu kemudian bisu. Bisu ini secara lahir nih ya, betapa susahnya kan? Coba, kita harus menggunakan bahasa isyarat. Sehingga sekarang ini ya banyak sekali orang yang menciptakan bahasa isyarat untuk orang-orang yang ya mengalami kesulitan untuk berkomunikasi. Nah, bahasa isyarat kan, bahasa isyarat. Nah, kemudian tuli tidak mendengar. Waduh, ya ini tidak mendengar ya. Jadi apapun yang disampaikan tidak terdengar, komunikasi terhambat. Bayangkan ya, kalau secara lahir saja kita buta, bisu dan tuli. Ya dalam bahasa Quran ya dikatakan ya umyan, wa bukman, wa suman. Ya, jadi ada saatnya di mana seseorang ya dalam kehidupannya itu ya mereka dikumpulkan dalam keadaan buta, bisu dan tuli. Nah,
Secara lahir saja itu sudah sangat menyusahkan. Apalagi para sahabat, kalau kita mengalami kebutaan, bisu dan tuli dalam aspek ruhaniah kita. Sehingga ya ruhaniah kita pun ya selalu mengalami kesulitan untuk berkembang dalam proses menjalani kehidupan. Makanya di Quran dikatakan ya ma'wahum jahannam, tempat mereka adalah jahanam. Ya kullama ya hobat zidnahum sa'iro ya. Nah, tiap kali nyala api jahanam itu padam, kami tambah lagi mereka dengan nyala api yang baru. Nah, jadi itu yang disebut dengan berkelindan di dalam penderitaan dan penderitaan. Karena apa? Seperti yang sudah saya sampaikan di kajian-kajian sebelumnya, bahwa di semesta ini ada rahasia alam yang disebut dengan hukum tarik-menarik. Nah, hukum tarik-menarik itu hukumnya sederhana, yang serupa menarik yang serupa. Jadi, kepedihan akan menarik kepedihan, penderitaan akan menarik penderitaan, kebahagiaan akan menarik kebahagiaan. Makanya ya ketika seseorang ya berada dalam kondisi ya pikiran dan perasaannya berada dalam kondisi sedih, maka otomatis dia sebetulnya secara tidak langsung menjadi magnet untuk menarik kesedihan. Sebaliknya kalau pikiran dan perasaan seseorang itu berada dalam keadaan ya penuh sukacita, maka dia juga akan menjadi magnet yang bisa menarik sukacita dan kebahagiaan. Karena yang serupa menarik yang serupa, like attracts like. Itu hukum alam, hukum semesta berlaku seperti itu. Makanya yuk kita ciptakan dalam diri kita selalu dalam keadaan bahagia, ya penuh sukacita, biar yang datang kepada kita pun semua potensi-potensi kebahagiaan dan membuat kita penuh dengan sukacita. Nah, jadi kembali lagi kepada Quran surat Al-Isra ayat 97 tadi, ya. Ini ayat dalam perjalanan saya pernah membuat begitu banyak pertanyaan dalam diri saya. Bagaimana caranya supaya saya dikehendaki oleh Allah untuk mendapatkan petunjuk? Apa yang harus saya lakukan? Ternyata para sahabat, semakin kita tidak tahu bahwa kita tidak tahu, maka semakin sulit kita untuk mendapatkan pengetahuan. Karena ya semua pengetahuan tertutup bagi orang yang tidak tahu, tetapi mereka tidak tahu bahwa mereka tidak tahu. Begitu kita menyatakan saya sudah tahu, kita akan jatuh pada lembah kebodohan. Makanya satu-satunya syarat supaya kita selalu ditunjuki oleh Allah, kita harus selalu mengosongkan diri. Makanya kerendahan hati adalah bakat yang harus dijunjung tinggi. Maka kita tidak boleh sombong, merasa diri paling berilmu, sehingga semua orang di luar diri saya adalah salah. Merasa paling banyak pengetahuan, sehingga kita menghakimi orang. Sehingga orang yang tidak sesuai dengan pengetahuan saya, semua mereka salah. Nah, akibatnya kita akan memberi makan pada ego kita sendiri. Dan itu yang sangat berbahaya. Itu adalah tirai yang sangat berbahaya. Makanya yang paling bagus itu adalah kebijaksanaan tertinggi. Kebijaksanaan tertinggi adalah tahu bahwa kita tidak tahu. Itulah yang disebut dengan sumber ilmu pengetahuan. Jadi sumber ilmu pengetahuan adalah justru ketidaktahuan. Ketika kita tahu bahwa kita tidak tahu dan kita jujur pada diri sendiri, maka kita tidak akan pernah mengatakan bahwa saya sudah tahu. Seseorang yang mengatakan saya sudah tahu berarti dia tertutup terhadap pengetahuan baru. Dan dia hanya mengulang-ulang pengetahuan lama yang ada di kepalanya. Dan semua pengetahuan yang diulang-ulang itu akan timbul timbul kebasian. Basi jadinya pengetahuan itu. Makanya ketika pengetahuan itu diulang-ulang, karena apa? Ya, karena tidak ada pengetahuan baru yang datang. Karena dihambat pengetahuan baru oleh sikap kita. Dan kita menyatakan diri sebagai orang yang tahu. Padahal sebetulnya kita ini tidak tahu. Cuman kita tidak tahu bahwa kita tidak tahu. Yuk kita tempatkan diri kita dalam kebijaksanaan yang tertinggi. Tempatkan diri kita sebagai orang yang tidak tahu. Dan kita tahu bahwa kita tidak tahu. Maka pengetahuan baru akan datang kepada kita. Orang yang bisa ditolong hanyalah mereka yang tahu kalau dirinya tidak tahu. Dan kalau kebijaksanaan ini kita pelihara terus setiap saat, maka kita tidak akan pernah berhenti dialiri oleh pengetahuan sejati dari semesta. Karena sesungguhnya guru kita yang sebenarnya ada dalam diri kita. Guru kita yang sebenarnya adalah Allah yang ada dalam diri kita. Dia selalu mengajarkan banyak hal kepada kita. Cuman sayang, ketika dia mengajarkan sesuatu kepada kita, pikiran kita bising. Sehingga keheningan yang datang dari dalam itu tidak nyaris tak terdengar. Makanya diutuslah oleh Allah para nabi, para rasul, ya,
dan para pewarisnya. Dan tugasnya mereka itu apa sebetulnya? Tugasnya mereka itu adalah menjadi amplifier. Tugasnya mereka itu menjadi pengeras suara. Karena suara yang datang dari kita yang sangat kecil itu harus dikeraskan supaya kita mengerti. Kenapa suara itu kecil kita dengar? Karena kita masih bising. Pikiran kita masih bising. Kita masih ribut. Kita masih berjibaku dengan konflik yang dibangun oleh diri kita sendiri. Oleh karena itu, mari kita selalu sering menenangkan diri. Upayakan supaya kita tidak mudah terpancing oleh emosi. Upayakan supaya kita selalu dalam keadaan suci. Karena apa? Karena ketika kita selalu seperti air yang gemuruh, air gemuruh itu tidak pernah bisa melihat dasar. Tapi kalau kita seperti air di telaga, semua kedalaman airnya pun kita bisa saksikan. Dalam ketenangan kita bisa melihat kedalaman. Tapi dalam kekisruhan, terutama kekisruhan pikiran kita sendiri, kita hanya melihat kekeruhan saja. Gemuruh terus. Dan suara kebenaran nyaris tak terdengar dalam diri kita. Dan untuk bisa mendapatkan suara kebenaran itu, kuncinya cuma satu. Heningkan cipta kita. Berhenti menghakimi orang. Berhenti menghujat orang. Berhenti menyebarkan fitnah dan hoaks. Dan terimalah semua pengetahuan baru. Dari siapapun datangnya. Tanpa memilah. Tanpa menghakimi. Karena bagi saya, pengetahuan bisa datang dari siapa saja. Sepanjang kita tidak membeda-bedakan orang. Karena setiap manusia di semesta ini penting. Tidak ada yang lebih penting. Semuanya penting. Bahkan seekor lalat pun datang ke semesta ini. Dia punya peran yang sangat penting. Tidak ada yang tidak penting. Tidak ada ciptaan Allah yang sia-sia. Karena semua yang Allah utus ke semesta ini, semua makhluk adalah penting. Dan justru dengan kehadiran mereka, alam semesta ini terjaga keseimbangannya. Tidak berhenti para sahabat untuk terus mempertanyakan pada diri kita, ya, supaya kegelisahan dalam diri kita itu bisa terjawab oleh kita sendiri. Dan kegelisahan itu akan terus memuncak kalau kita membiarkannya. Dan kalau kita berada dalam kegelisahan, ketidaktenangan, bagaimana kita bisa menikmati kehidupan? Oleh karena itu, salah satu pesan di leluhur kami di tanah Sunda ini, kita harus belajar nganter kanu keeng. Nganter kanu keeng berarti membebaskan orang yang mengalami ketakutan, kecemasan, kegelisahan. Dan siapa orang yang gelisah? Orang yang gelisah itu karena dia belum menemukan jati dirinya yang sejati. Makanya orang yang belum menemukan jati dirinya, masih menjadi diri yang palsu, akan mudah menjadi orang lain. Mudah terpengaruh oleh situasi di luar. Dan kita secara tidak sadar, mudah sekali menjadi orang lain. Kita sering berubah dengan apa kata orang tentang diri kita. Lalu kita tidak punya prinsip hidup. Makanya kita ya udah terbawa arus. Tidak pernah punya prinsip yang jelas. Dan ketika kita punya prinsip dan kita bisa menemukan siapa diri kita yang sesungguhnya, yang luar biasa, kita pun akan menemukan berkah yang Allah titipkan dalam diri kita. Kalau kita menemukan berkah dalam diri kita, kita pun akan bisa membagikan berkah itu kepada siapapun yang membutuhkannya. Dan kita akan berkelimpahan berkah. Siapapun yang berkelimpahan berkah dan membagikan semua berkahnya itu, dia akan menemukan makna hidup. Sehingga hidupnya itu menjadi berarti bagi setiap orang. Inilah pentingnya kita untuk bisa menjawab semua kegelisahan. Dan semuanya dimulai dari sebuah pertanyaan pada diri. Kalau kita kritis, kita kreatif, memunculkan banyak pertanyaan pada diri, maka jawaban dari dalam diri kita pun akan mengalir dengan deras. Allah hanya akan menunjukkan kepada mereka yang mau ditunjukkan. Allah hanya menunjukkan kepada cahayanya siapa yang berkehendak. Yahdillahu linurihi mayasa. Allah akan menunjukkan pada cahayanya siapa yang dikehendaki. Dan mereka yang dikehendaki Allah adalah mereka yang punya kehendak. Jadi kalau ada kegelisahan di dalam diri kita, itu adalah berkah yang luar biasa dari Allah. Karena banyak sekali ya orang yang tidak gelisah. Ya, jadi sebetulnya kita harus sadar bahwa tubuh kita terdiri dari dua aspek. Aspek jasmani, aspek ruhani. Coba, jasmani kita tidak disantuni. Jasmani kita tidak diurus. Jangan dikasih makan, jangan dikasih minum. Maka jasmani pun, sel-sel dalam tubuh kita akan mengalami kegelisahan. Sama seperti ruhaniah kita. Kalau ruhaniah kita tidak disantuni, tidak diurus, tidak dikasih nutrisi, sama. Ya ruhani kita juga akan mengalami kegelisahan. Jadi sekarang
Tahu jawabannya kan? Kita sering aneh dalam hidup. Untuk menutupi kegelisahan rohani, malah kita mencoba ya melakukan aktivitas-aktivitas jasmani. Kita piknik ke sana, piknik ke sini, melakukan itu, melakukan ini. Ya mungkin saat itu kegelisahan jiwa itu ya sirna dalam sekejap. Tapi setelah itu kemudian datang lagi, dan datang lagi. Karena kita salah alamat. Yang gelisah jiwa kita, tetapi yang dipenuhi oleh kita adalah kebutuhan jasmani kita. Harusnya kalau yang gelisah jiwa kita, penuhi kebutuhan jiwa kita. Siapa jiwa itu? Bukankah jiwa itu sebetulnya adalah sepercik cahaya ilahi? Jiwa kita adalah percikan dari cahayanya Allah. Jadi kalau jiwa kita adalah cahaya, berarti satu-satunya cara untuk ngasih makan kepada jiwa kita, kita kasih nutrisi cahaya. Jangan dikasih kegelapan, jangan dikasih kebencian, jangan dikasih konflik. Karena yang dibutuhkan oleh jiwa adalah kesucian, kedamaian, keberkahan. Yang dibutuhkan oleh jiwa adalah cahaya yang terang, bukan kegelapan. Dan kegelapan jelas, ketiadaan cahaya. Yang dibutuhkan oleh jiwa adalah itu. Makanya pantas kalau Allah bersumpah dalam Al-Quran, ya, Aro'aital ladzi yukazzibu bidin. Celakalah para pendusta agama. Siapa pendusta agama itu? Pendusta agama itu adalah mereka yang mentelantarkan yatim. Fazalikal ladzi yadu'ul yatim. Yatim itu adalah jiwa kita. Yatim itu adalah jiwa kita yang tidak pernah dilahirkan, yang tidak ada ibunya, tidak ada bapaknya. Karena jiwa langsung ditiupkan oleh Allah. Mentelantarkan jiwa berarti mentelantarkan diri kita sendiri. Maka Allah mencap orang yang mentelantarkan jiwanya, itulah para pendusta agama. Makanya kalau kita melakukan ritual apapun, hanya sebatas lahirnya saja, tidak melibatkan jiwa kita, maka tidak akan terasa apa-apa. Itu yang menimbulkan kegelisahan, itu yang menimbulkan kegersangan. Karena apa? Karena nutrisi bagi jiwa tidak dipenuhi. Makanya Allah di dalam Al-Quran menggambarkan kondisi ini dengan Quran surat Al-Fil. Ya, alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Ini kan cerita tentang gajah dan burung. Gajah itu apa? Gajah itu adalah simbolisasi dari apa? Dari jiwa yang kering. Jiwa yang belum ya mendapatkan cahaya ilahi. Jiwa yang dalam kegelapan. Makanya gajah itu apa? Gajah itu badannya besar, tetapi matanya sipit. Karena jiwa-jiwa yang belum tersadarkan, itu jiwa yang masih berada dalam perintah dari pikiran. Dan pikiran ketika memerintahkan jiwa, itu sudah terbalik. Harusnya jiwa yang memerintahkan pikiran. Ketika pikiran memerintahkan jiwa, digambarkan oleh Allah dengan gajah. Tentara gajah. Gajah itu apa? Gajah itu adalah ya simbolisasi dari pikiran yang belum terkendali. Makanya pikiran yang belum terkendali akan menimbulkan huru-hara dalam kehidupan. Ada orang tua yang membunuh anaknya, ada anak membunuh orang tuanya. Kenapa? Seperti itu, ya. Karena pikiran yang belum terkendali itu dikuasai oleh hawa nafsu. Sehingga yang terjadi badannya besar tetapi sudut pandangnya sipit, persis seperti gajah. Makanya gajah ini menyerbu apa? Menyerbu Ka'bah. Ka'bah itu lambang dari Baitullah. Baitullah itu lambang dari kolbu. Makanya kolbu kita akan terus diserang oleh pasukan gajah, ya, sepanjang kita belum menemukan kekuatan di dalam. Dan kekuatannya itu apa? Kekuatannya itu ada dalam jiwa kita. Kekuatan itu ada dalam jiwa kita. Jiwa yang mana? Jiwa yang sudah bisa berkomunikasi dengan asalnya jiwa, yaitu yang namanya ruh. Makanya ruh dengan jiwa itu sebetulnya berbeda. Ya, jiwa itu hanya bagian kecil daripada ruh. Nah, ketika jiwa menyatu dengan ruh, maka jiwa ini akan mendapatkan asupan energi dari ruh. Dan jiwa itu menjadi kuat. Maka jiwa yang kuat ini tidak mungkin bisa dikalahkan oleh pasukan gajah. Makanya satu-satunya gambaran dalam Al-Quran yang bisa membebaskan pasukan gajah itu apa? Itu adalah burung ababil. Burung ababil. Dan burung itu apa? Burung itu kan lambang dari hewan yang bisa terbang, yang bisa menggunakan sayapnya. Makanya istilah burung ini sangat luar biasa dalam spiritual. Nabi Muhammad ketika Isra Mi'raj kan digambarkan secara simbolik menggunakan buruk. Buruk juga pakai sayap. Jadi burung ini kan yang paling dominan adalah sayapnya. Burung itu yang paling dominan bisa terbang. Sama ada burung hudhud, ya, ada burung garuda kalau di kita di Nusantara. Ada manuk dadali barangkali bagi
orang yang sudah belajar spiritual di Tanah Pasundan. Jadi semua ya berbicara spiritual itu bicara burung. Kenapa? Burung itu lambang dari sayap. Sayap itu lambang dari kecepatan. Sayap itu lambang dari terbang. Kalau terbang tidak mungkin ke bawah. Terbang itu ke atas. Jadi artinya kita harus mencapai kesadaran demi kesadaran sehingga kita bisa mencapai puncaknya kesadaran. Dan satu-satunya cara harus terbang. Terbang itu naik. Makanya naik itu rajab. Hebat ya. Jadi rajab itu hanya naik. Makanya Nabi Muhammad ketika Isra Mi'raj rajab. Rajab itu naik. Naik kemana? Naik itu tidak mungkin ke bawah. Naik itu ke atas. Artinya kesadaran kita harus terus naik. Dari mana kuncinya? Kuncinya sederhana. Sok sekarang alirkan sejumlah pertanyaan pada diri kita. Maka jawaban demi jawaban akan menaikkan kualitas diri kita. Jawaban demi jawaban akan meningkatkan kualitas kehidupan kita. Jawaban demi jawaban akan meningkatkan kesadaran spiritual kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.